Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamaludin dari Universitas Almata dengan nomor induk mahasiswa 2212000381. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying dan penyebab dan juga langkah-langkah untuk mengatasi bullying tersebut. Nah, karena kenapa bullying tersebut adalah fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Tindakan ini juga tidak hanya berdampak fisik dan juga bisa berdampak jangka panjang. Baik, yang pertama yaitu pengertian bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara verbal, sosial ataupun psikologis. Menurut para ahli seperti halnya Siswanti dan Widayanti, bullying merupakan perilaku agresi seperti ejekan, hinaan, ataupun pukulan yang seringkali menjadi awal dari kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk bullying. Di sini saya ada beberapa macam bentuk bullying. Yang pertama yaitu bullying verbal, bullying fisik, sosial, ataupun cyberbullying. Kemudian ada bullying seksual dan juga finansial bullying. Nah, di sini saya akan menceritakan satu-satu contohnya dari bullying tersebut. Yang pertama yaitu bullying verbal. Yang pertama yaitu bullying verbal seperti halnya mengejek, menghina, memberi julukan negatif dan mengancam kepada korban bullying. Kemudian yang kedua yaitu bullying fisik, yaitu seperti halnya memukul, mencubit, menendang, mendorong ataupun merusak barang. Yang ketiga yaitu bullying sosial. Mengucilkan dari kelompok, menyebarkan gosip ataupun fitnah. Seperti halnya kita disuruh guru untuk berkelompok, tapi di dalam kelompok tersebut kita mengucilkan si korban bullying tersebut. Itu namanya bullying sosial. Terus yang keempat ada cyberbullying, yaitu menghina ataupun memalukan seseorang lewat media sosial, pesan online ataupun grup WhatsApp ataupun grup online. Terus yang kelima yaitu bullying seksual. Ya, bullying seksual ini yaitu seperti halnya komentar tidak pantas, pelecehan ataupun menyentuh tanpa izin. Terus yang keenam yaitu financial bullying, ya, seperti memalak uang, mengambil barang tanpa izin atau memanfaatkan teman secara materi. Nah, kemudian ada penyebab bullying di sekolah. Nah, di sini ada 4 penyebab yang menjadi bullying di sekolah, seperti halnya ketidakseimbangan kekuatan, kurangnya empati, pengaruh lingkungan, dan faktor psikologis. Nah, yang pertama yaitu ketidakseimbangan kekuatan, yaitu seperti halnya pelaku merasa lebih kuat kepada si korban. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya empati, yaitu tidak mampu memahami atau memanfaatkan perasaan orang lain. Terus yang ketiga pengaruh lingkungan, yaitu anak meniru perilaku agresif dari lingkungan sekitar, termasuk rumah ataupun media. Nah, di sini seperti media sosial ini bisa menjadi salah satu pengaruh lingkungan terjadi penyebabnya bullying. Terus yang terakhir yaitu faktor psikologis. Nah, anak yang memiliki masalah emosi atau trauma cenderung melakukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya bullying ada beberapa, yaitu salah satunya faktor keluarga seperti pola asuh yang otoriter, kurang kasih sayang ataupun sering terjadi kekerasan di rumah. Kemudian ada faktor sekolah, seperti kurangnya pengawasan guru, lingkungan kelas yang tidak aman, dan kurangnya pendidikan karakter terhadap murid. Terus yang ketiga ada media massa, seperti media sosial ataupun konten kekerasan di TV, game ataupun internet. Kemudian di sini ada dampak dari bullying tersebut. Nah, dampak dari bullying ini bisa jadi dampak pendek ataupun jangka panjang. Di antaranya seperti korban merasa terancam, takut, minder, hingga depresi. Kemudian menurunnya prestasi belajar dan malas untuk semangat belajar.
Kemudian yang selanjutnya gangguan sosial seperti menarik diri dari pergaulan. Nah, terus yang terakhir yang berat seperti dalam ini bisa memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Nah, dari sekian materi bullying yang sudah saya paparkan, di sini ada cara mengatasi dan mencegah bullying di sekolah. Yang pertama yaitu sosialisasi dan edukasi, seperti melakukan penyuluhan kepada siswa ataupun orang tua tentang memahami pentingnya menghargai sesama. Terus yang kedua, membangun lingkungan aman dan membantu lingkungan aman dan inklusif, seperti menumbuhkan budaya saling menghormati dan membantu di antara siswa. Terus yang ketiga, melatih keterampilan sosial seperti mengajarkan empati, kerjasama, gotong royong, bantu-bantu di sekolah ataupun yang lain. Terus yang keempat yaitu menangani pelaku bullying. Nah, dari pelaku tersebut kita memberikan bimbingan konseling, bukan hanya sekedar hukuman. Kemudian ya, dari materi yang sudah saya paparkan, saya akan menyimpulkan yaitu bullying adalah masalah yang serius yang dapat merusak masa depan anak. Dengan mengenali bentuk, penyebab, dan cara untuk mengatasinya, kita dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang positif, aman, dan mendukung perkembangan optimal anak. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.